Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Eko Prasetyo dari kelas D4 Teknik Informatika C. Nah, saya ber-NRP 3125600062. Saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas praktikum 1 yaitu perintah dasar Linux. Nah, di sini saya sudah menginstal Linux Debian 13. Eh, Lalu pertama-tama kita buka terminalnya. Nah, kita bisa pencet start lalu show apps dan di sini ada terminal atau kita type to search terminal. Nah, di sini sudah kita buka terminalnya. Nah, untuk yang pertama-tama yang harus kita pahami terlebih dahulu, di sini saya login sebagai user. Di sini ada nama user dan uh, hostname saya, lalu simbol untuk mengetahui kita ini masuk sebagai user atau root. Nah, kalau simbolnya dollar seperti ini artinya kita masuk sebagai user. Nah, sebelum kita masuk ke bagian root, uh, kita harus tahu dulu apa bedanya root sama user biasa. Nah, root itu adalah administrator paling tinggi di dalam operating system Linux. Nah, kenapa dibedakan antara root dan user biasa? Karena user biasa tidak akan bisa menggunakan beberapa perintah yang ada di user root, karena di user root ini beberapa perintahnya sangat sensitif atau malah berbahaya. Contohnya adalah perintah untuk menghapus file Linux itu sendiri. Nah, untuk memasuki root kita perlu mengetikkan su spasi main spasi root. Nah, lalu kita akan dimintai password root sewaktu kita menginstalnya. Lalu enter. Nah, di sini sudah bukan user unggul lagi, melainkan root at unggul62 masih hostname, lalu hashtag. Nah, itu adalah cara untuk memasuki root. Nah, atau berganti dari user menjadi root. Nah, kalau ingin kembali menjadi user, kita perlu ketikkan exit. Nah, maka akan logout dan kembali menjadi user. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan dulu mengenai kernel. Kernel adalah jantung dari sistem operasi. Nah, tugasnya itu adalah mengelola hardware dan menghubungkan antara software dan hardware. Softwarenya ini Linux, hardwarenya ini ya laptop saya, keyboard saya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita bisa melihat kernel dari Linux dengan menggunakan uname. Nah, di sini nama kernelnya adalah Linux. Nah, selain itu kita memiliki beberapa opsi lain, misalnya uname spasi main a. Nah, kita bisa melihat semua yang ada dalam informasi kernel Linux itu. Lalu ada uname main r, di mana kita melihat rilis kernel ini. Nah, dengan uname main r kita dapat melihat rilis dari kernel ini. Nah, rilisnya 6,12,73 Debian 13 AMD 64. Lalu untuk selanjutnya versi kernel uname main f version. Nah, ini untuk versi kernelnya. Lalu nama kernelnya Linux dan nama hardwarenya x86-64. Lalu untuk
Selanjutnya ada beberapa perintah dasar seperti melihat data diri dengan ID, lalu melihat tanggal hari ini, kalender. Nah, untuk melihat kalender, kemungkinan kita butuh mendownload atau menginstal packaging yang ada. Nah, untuk menginstal packaging sendiri, kita harus masuk ke root. Nah, untuk install packaging sendiri, misalnya untuk packaging dari kalender ini, yaitu ncol. Nah, kalau sudah terdownload, nanti kita bisa menggunakan comment call ini. Nah, comment call ini juga bisa kita spesifikkan. Misalnya call 2026, dia akan menampilkan seluruh kalender tahun 2026. Nah, kita juga bisa spesifik lagi, misalnya Februari 2026. Februari. Nah, di sini ada kalender bulan Februari pada tahun 2026. Lalu kita juga bisa melihat user lain, misalnya ada jaringan LAN, melihat siapa saja yang aktif. Kita pakai komen W, ada user unggul, login jam segini, dan banyak informasi lainnya. Juga who, hampir sama, ini waktu aktifnya. Lalu yang selanjutnya UMI, usernya adalah unggul. Lalu kita bisa lihat informasi user. Nah, di sini kita enter untuk default saja. Nah, di sini juga ada finger, hampir sama, ini untuk mengecek siapa saja yang login. Lalu untuk finger ini juga perlu install packaging hampir sama kayak tadi. Lalu ada manual. Nah, manual ini adalah ya namanya manual itu kayak instruksi untuk beberapa perintah di terminal ini. Misalnya main ls. Nah, kita bisa lihat namanya list directory contents, synopsis, ls, option, files, deskripsinya, terus optionnya, dan lain sebagainya. Lalu ada clear untuk menghapus layar dari terminal tersebut. Nah, lalu ada apropos, ini untuk mencari kata kunci, misalnya apropos ls. Nah, di sini yang mengandung huruf ls itu keluar semua. Misalnya kita lupa suatu komen gitu, misalnya kita tahu ada ntf, ntfs, ntf-nya mungkin bisa mencari pakai apropos. Lalu ada ls untuk mengecek direktorinya. Lalu ada mkdir untuk membuat directory, make directory, ya kan, mk make directory. Misalnya saya bikin file tugas 2. Kita list lagi. Nah, di sini sudah ada
file dengan nama tugas 2. Untuk mengecek atau masuk ke dalam file tugas 2 itu kita bisa menggunakan cd atau cd tugas 2 misalnya. Nah, di sini ini artinya kita sudah masuk dalam direktori tugas 2 yang dimana tugas 2 tidak berisi apa-apa. Nah, cd lagi untuk cd tanpa diikuti nama direktorinya, kita akan kembali. Lalu di sini kita bisa mengecek distribusi Linux. Nah, ini distribusi Linuxnya Debian GNU Linux 13 Trixie, versi ID 13, versi 13 Trixie, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa mengecek informasi sistem secara detail. Hostname dengan mengetikkan hostname cdl. Nah, static hostname-nya unggul 62, pretty hostname unggul underscore 62, icon komputer VM, sasis virtual, operating system Debian Linux 13, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa mengecek informasi sistem yang ini secara singkat dengan mengetikkan lsb min release spasi min a. Nah, ini hampir sama dengan ini, cuman ini adalah versi singkatnya. Lalu dalam root kita bisa melakukan misalnya reboot dan shutdown. Nah, mungkin sekian dari tugas praktikum saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.